Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tep, kaifa halukun? Bi khairin alhamdulillah. Sabahul khair. Sabahun nur. Tep, ayyuhat tulabah. Baik anak-anak semuanya. Sekarang pelajaran kita adalah akidah. Okay. Baik, sebelum kita memulai, Ustadz minta salah satu dari antuna untuk memimpin doa. Siapa ketuanya? Esta Dietna. Qabla matalum hayana doa adalah bidaya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilmana warzuqna fahmana wasi'an. Baik anak-anak semuanya. Kita sekarang akan mempelajari tentang sifat-sifat Allah. Siapa yang tahu tentang sifat-sifat Allah? Ada yang tahu? Ada sifat? Bagus, anak-anak semuanya. Baik, sebelum kita mempelajari tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, ada yang harus Anda ketahui bahwa dengan belajar ini, pertama kita bisa meyakini sifat wajib Allah, sifat mustahil dan sifat jaiz Allah. Yang kedua adalah membiasakan perilaku disiplin dan tanggung jawab sebagai cermin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz. Yang ketiga adalah menguraikan pengertian sifat wajib Allah, sifat mustahil dan sifat jaiz Allah. Dan yang keempat adalah menelaah makna sifat wajib Allah, baik itu nafsiyah, salbiyah, ma'ani ataupun ma'nawiyah, dan juga sifat mustahil dan juga sifat jaiz. Baik Ananda semuanya, nanti Ustadz akan membagikan Anda kepada beberapa kelompok. Ya, berapa jumlah semuanya? 27. Berarti nanti dalam setiap kelompoknya Ustadz bagi menjadi 5 kelompok. Ya, bisa difahami? Bisa. Baik, tapi sebelum itu Ustadz akan bacakan dulu absen. Hanania Yuwafa Ilma, Hanifatul Husna, Hisan Rehanatul Husna, Indah Arifah, Izzatun Nadia Musfita, Kamila Fauzana Al-Fasha, Keisha Nauril Fitri, Miftahul Jannah, Nazira Aulia Putri, Nahda Nafisa Wafa Effendi, Naila Ivana Kalsum, Naswa Kisti Sabrina, Korrata Aini, Radifa Zahra Pratiwi, Raidesha Putih Azahra, Salsabila Nailatul Izza, Tasa Sabila, Firanda, Yuzaki Latifa. Sebelum itu kita meyakini bahwa sifat-sifat Allah adalah bagian dari tauhid. Jadi tauhid terbagi kepada 3. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma was sifat. Nah, ini adalah sedangkan sifat-sifat Allah adalah bagian dari tauhidul asma was sifat. Baik semuanya. Sekarang kita akan mempelajari tentang sifat-sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah ada 20. Kita. Sifat mustahil bagi Allah ada berapa? 20. Sifat jaiz ada berapa? 1. Saya yakin bahwa Anda semuanya sudah mempelajari
dan mengetahui sifat wajib Allah yang 20. Bahkan ada yang bisa menyanyikannya. Ada yang bisa menyanyikannya? Malu. Malu. Tapi bisa ya? Oke, baik, yang pertama. Yang pertama adalah wujud. Wujud apa artinya? Ada. Nah, bagaimana ada itu? Ada adalah bahwa Allah adalah zat yang pasti ada. Bagaimana kita meyakini tentang kata ada ini? Orang mengatakan bahwasanya kalau Allah itu ada, kita juga ada. Namun yang perlu kita pahami bahwa adanya Allah dan adanya makhluk itu pasti berbeda. Kalau Allah ada secara mutlak, absolut, sedangkan adanya manusia ataupun adanya makhluk, ada yang menciptakan ada atau ada yang mengadakan. Siapa itu? Allah. Nah, inilah yang membedakan antara adanya Allah dan adanya makhluk. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy." Ini menandakan bahwa Allah itu ada yang menciptakan seluruh alam ini. Alam ini kalau tidak adanya Allah, maka alam ini juga tidak ada. Kenapa? Karena dengan adanya Allah, maka alam itu ada. Bisa difahami? Bisa. Yang kedua apa? Kidam. Kidam adalah terdahulu. Apa makna kidam? Coba siapa? Aulia. Apa itu Adam? Apa itu kidam? Terdahulu. Apa itu kidam? Maksudnya kidam apa? Dialah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Maksudnya, Allah telah ada lebih dulu daripada apa yang diciptakannya. Kidam, bahwasanya Allah terdahulu atau awal. Kalau Allah itu bukan kidam, berarti ada yang mendahulukan Allah. Maka hal ini adalah yang membatalkan bahwa Allah itu memiliki sifat yang absolut. Dengan adanya Allah inilah maka terciptanya alam semesta ataupun makhluk. Jadi mustahil makhluk ada baru adanya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan makhluk. Itulah makanya Allah disebut dengan Khalik, Maha Pencipta. Sedangkan kita dan alam semesta ini disebut dengan makhluk yang diciptakan. Baik, yang ketiga adalah bako. Apa arti bako? Coba siapa? Anda khaira. Silakan. Apa itu kekal? Allah Maha Kekal, tidak akan punah, binasa atau mati, Dia tetap ada selamanya. Nah, kekal. Beda dengan kita. Kalau kita itu tidak kekal, tapi kita adalah fana. Kalau kekal, maka tidak ada ketika kita mati, berarti kita fana. Sedangkan Allah kekal, akan ada selamanya. Yang keempat adalah mukhalafatuhu lil hawadisi. Apa itu mukhalafatuhu lil hawadisi? Berbeda dengan makhluknya. Itulah makanya ada dua sisi antara khalik dan makhluk. Ini adalah dua sisi yang berbeda, sehingganya ini yang memahamkan kita bahwa siapa itu pencipta dan siapa itu ciptaan. Andaikan Allah itu mumasalatuhu atau menyerupai dengan makhluknya, niscaya makhluk itu akan mengatakan atau akan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Sama seperti beberapa agama yang lain yang meyakini bahwa ciptaan itu atau manusia itu bisa menjadi Tuhan, dan ini tidak benar dalam ajaran Islam. Baik, selanjutnya qiyamuhu binafsihi. Apa itu qiyamuhu binafsihi? Allah itu berdiri sendiri. Maksudnya apa?
Allah tidak bergantung kepada siapapun. Allah kalau berkehendak maka dia berkehendak sendirinya tanpa bantuan siapapun. Apa perbedaannya dengan kita? Kalau kita masih membutuhkan antara satu dengan yang lainnya karena kita adalah makhluk. Kita memiliki ketergantungan. Yang selanjutnya ada yang keenam, wahdaniyah. Apa itu wahdaniyah? Esa. Esa inilah makanya kata Allah apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Maksudnya mukhlisin apa? Kita hanya menyembah kepada Allah karena Allah adalah Maha Esa. Yang ke berapa? Ketujuh adalah kudrat. Apa arti kudrat? Berkuasa. Allah lah yang berkuasa atas segala alam ini. Ciptaan yang ada ini atas kuasa Allah. Kalau Allah tidak kuasa, sama dengan kita berarti manusia memiliki keterbatasan, maka tidak akan terciptanya langit dan bumi. Jangankan langit dan bumi, gunung pun tidak akan tercipta. Tapi karena Allah berkehendak, maka apapun, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini adalah bukti bahwasanya Allah Maha berkehendak. Yang selanjutnya adalah iradat. Berkuasa ya tadi. Terus iradat. Iradat artinya apa? Berkehendak. Allah mau apapun dari kehidupan makhluk ini, Allah mampu. Jadi kehendak yang ada dalam diri kita dengan kehendak yang ada dalam zat Allah itu berbeda. Contohnya gimana? Kalau kita berkehendak bisa saja tercapai atau bisa saja tidak tercapai. Tetapi kalau Allah berkehendak seluruhnya apa? Kun fayakun. Jadi kita jangan menyesali apa yang sudah Allah kehendaki. Karena segala apa yang kita kehendaki itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita yakin bahwa seluruh yang dikehendaki oleh Allah adalah terbaik untuk hamba-Nya. Tidak ada yang sia-sia. Antuna sekarang misalkan di sini, karena teman-temannya melanjutkan ke tempat yang lain, Antuna di sini. Siapa yang berkehendak Antuna tetap di sini? Allah. Bagaimana kita mendapatkan hikmahnya? Apakah langsung kita mendapatkan hikmah? Tidak. Tetapi suatu saat. Selanjutnya yang ke-10 adalah hayat. Apa arti hayat? Hidup. Maksudnya bagaimana? Kalau Allah itu hidup, bukti Allah bisa menghidupkan. Kalau Allah mati, apakah akan bisa melakukan sesuatu? Tidak. Inilah yang patut dan wajib kita yakini dari sifat wajib Allah. Salah satunya adalah hidup. Apakah bisa benda mati itu menggerakkan ataupun melakukan sesuatu? Tidak, karena dia adalah mati. Allah hidup, makanya bisa menghidupkan. Yang ke-11 adalah sama. Sama adalah mendengar. Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Allah mendengar apa yang terjadi dalam alam ini. Yang selanjutnya adalah basar. Apa itu basar? Melihat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, pasti Allah melihat. Wallahu ala kulli syai'in basir. Ya. Allah itu Maha melihat. Selanjutnya adalah kalam. Apa itu kalam? Berfirman. Apa yang dimaksud dengan berfirman? Apa itu berfirman? Dia bisa berbicara atau berkata secara sempurna tanpa bantuan dari apapun. Kalau kita lihat apa yang kita ucapkan tidak ada kesempurnaan, tetapi kita memiliki keterbatasan. Ya, contohnya Ustadz mengatakan dalam suatu hari ini adalah salah satu keterbatasan. Karena apa? Karena kita berpikir terlebih dahulu sebelum apa yang kita ucapkan. Tetapi apa yang diucapkan oleh Allah adalah kesempurnaan. Salah satunya apa? Al-Quran. Al-Quran kalau kita analisa,
kalau kita pelajari, kalau kita dalami, bahwa Al-Quran itu memiliki ilmu yang sangat luas. Tanda ini adalah sebagai bukti firman Allah. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Terus yang selanjutnya adalah Qadir. Apa itu Qadir? Berkuasa. Maksudnya gimana? Allah Maha berkuasa atas segala yang terjadi. Habis itu apa? Muridan. Apa itu muridan? Berkehendak. Sama. Jadi berkehendaknya Allah itu mutlak. Tidak ada yang mengatur. Kalau kita misalkan ingin menjadi dokter, itu tidak bisa. Tapi Allah lah yang lebih mutlak. Yang selanjutnya adalah alim, yaitu maha mengetahui. Apa itu Allah maha mengetahui? Segala sesuatu, baik yang ditampakkan maupun yang disembunyikan. Yang ke-17 adalah hayyan. Apa itu hayyan? Hidup. Yang selanjutnya yang 18 adalah sami'un. Sami'un apa artinya? Mendengar. Bahwasanya Allah selalu mendengar pembicaraan manusia, permintaan ataupun doa hambanya. Ud'uni astajib lakum. Bahwasanya apa yang kita doakan Allah pasti menjawab. Karena Allah maha mendengar. Yang selanjutnya adalah basiron. Apa itu basiron? Melihat siapa, di mana, bagaimana, dengan siapa. Itu Allah melihat. Jadi seyogianya kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah itu apa? Harus berhati-hati dengan apa yang kita berbuat. Dan yang terakhir adalah mutakalliman. Apa itu mutakalliman? Berfirman. Ya, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Ini adalah firman Allah yang tidak ada kesalahan sedikit pun. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ateis, para orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Bahkan ateis itu tidak mengakui adanya Tuhan. Sehingga apa? Mereka melakukan apapun yang mereka keinginkan tanpa mereka pertimbangkan akibat dari apa yang mereka lakukan. Contohnya misalkan. Apa contohnya? Contohnya mereka berzina misalkan. Atau dalam hal lain misalkan berhubungan bebas antara lawan jenis. Allah berfirman apa? Wala taqrabu zina. Jangankan berbuat zina, mendekati saja tidak boleh. Kenapa, Ustaz? Kita lihat akibat dari pergaulan bebas apa yang terjadi? Muncul penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Apa itu namanya? HIV atau AIDS. Sampai sekarang tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Karena apa? Karena Allah sudah berfirman. Dan itulah yang harus kita pelajari dalam kehidupan ini. Bisa antum pahami semuanya? Baik, untuk sifat-sifat wajib sudah Ustaz jelaskan. Ada yang bertanya atau ada yang tidak paham, silakan. Jangan malu bertanya. Malu bertanya? Jalan-jalan. Jalan-jalan atau sesat di jalan? Sesat di jalan. Ada yang bertanya? Mungkin Antuna tidak memahami apa yang sudah Ustaz jelaskan dari sifat Allah, sifat wajib Allah yang 20. Ada? Paham semuanya? Ini Ustadznya yang hebat atau Antunanya yang hebat? Kedua-duanya. Oke. Baik semuanya. Ustadz akan membagikan Antuna kepada 5 kelompok. Ustadz ingin Antuna membuat kelompok, lalu berdiskusi. Nanti Antuna harus mempresentasikan dari hasil diskusi tersebut. Kalau 20 bagi 5 berarti 4. Jadi masing-masing membahas tentang 4 sifat wajib Allah.
Menurut Antuna gimana membagikannya? Per meja. Gimana coba? Coba per mejanya gimana? Ada yang 5 grup, ada yang 5 orang, ada yang 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang kesana 1 orang, siapa? Marsha, Alawasa, Marsha. Ya, wakilan minta pokok. Oke, siapa yang udah selesai? Kelas. Siapa jubirnya? Hisan. Oke, silakan Hisan. Silakan dipresentasikan hasil diskusi tentang wujud, kidam, baqa dan mukhalafatuhu lil hawadits. Di depan. Oke, kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan menjelaskan tentang sifat wajah Allah, yaitu wujud dan syidam. Wujud artinya ada, jadi kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Allah itu sudah ada sebelum adanya alam semesta, karena Allah adalah Khalik, yaitu sebagai pencipta, dan kita sebagai makhluk. Dan dibuktikan dengan adanya alam semesta. Dalilnya pada surah As-Sajdah ayat 4. Coba dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Shadaqallahul 'azim. Oke, makasih, kita tepuk tangan. Baik, alhamdulillah. Setelah kita mendengarkan presentasi dari kelompok 1 dan kelompok lainnya, kita bisa menyimpulkan bahwa alhamdulillah Antuna sudah memahami apa yang dikatakan atau apa yang dimaksud dengan sifat wajib Allah. Baik, Anda semuanya, saat berpesan setelah ini, dengan kita mempelajari sifat-sifat wajib bagi Allah, kita bisa menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita hanya beribadah hanya kepada Allah. Bisa difahami? Bisa. Ada yang bertanya? Baik. Untuk mengakhiri pelajaran ini, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis.
Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.